Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahul Bukhari. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Summa ila arwahil anbiya wal mursalin sahabati wa tabi'in malaikatil muqarrabin wa syuhada was salihin wa ulama al amilin wal musannifin al mukhlisin wa sufiyatil muhaqqiqin wa aimatil mujtahidin. Syekh Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, Syekh Muhammad tagamadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanihi wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa barakatihim bi darain amin wa bi niyati sahlah li fahmi hadzal kitab wa amali bi syai'il ilahi lahum wa lana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'alamta wa antal ladzi fatahta fa'alamta falakal hamdu maulana kama akramta wa fahamta wa qulta wa qaulukal haqqu wa wa'duka sidqu sanukri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fa fahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adam al asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama 'allamtahum alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bahasan kita kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Materinya tentang al-iktisalat al-masnunah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi barakatuh bidarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal iktisalatul masnunatu, mandi-mandi yang disunahkan. Mandi-mandi yang disunahkan, bukan sunnah-sunnah mandi ya, tapi apa? Mandi-mandi yang disunahkan. Ada berapa itu mandi-mandi yang disunahkan? Mandi-mandi yang disunahkan ada 17. Ya, ada 17 mandi yang disunahkan. Apabila kita melakukan salah satu dari yang 17 ini, maka dapat pahala.
Apa pengertian sunnah? Ditinggalkan nggak dapat dosa. Ma yusabu fi'luhu wala yu'aqabu tarkuhu. Dikasih pahala kalau dikerjain, nggak dapat dosa kalau ditinggalin. Biasanya ada perbedaan cara kita bisa mengetahui bahwa ini mandi yang disunahkan atau mandi yang diwajibkan. Contoh mandi wajib apa? Junub. Kalau mandi sunnah mau sholat Jumat. Cara bedanya gimana? Kira-kira gimana itu? Kok mandi junub wajib, sholat Jumat sunnah? Hah? Dari apa? Hadas. Iya emang hadas benar. Maksudnya dari secara pemikiran ininya, secara logikanya gitu. Di sini ada kata ulama fikih gini, kullu guslin taqaddama sababuhu fahuwa wajibun. Setiap mandi yang sebabnya duluan itu wajib. Wa kullu guslin ta'akhkhara sababuhu fahuwa mandubun. Setiap mandi yang sebabnya belakangan itu sunnah. Ya. Kalau mandi wajib seperti apa? Junub, sebabnya duluan apa belakangan? Duluan. Duluan kong ya? Duluan ngapain emang kong? Duluan ngapain? Beranak ya Bang. Bodol. Kalau mandi Jumat sebabnya belakangan. Mandi dulu baru sholat Jumat. Ya. Kalau mandi wajib berbuat dulu baru mandi. Nah itu cara mengenal logikanya barangkali ya, dilihat dari sebabnya. Kalau sebabnya duluan berarti mandi wajib. Kalau sebabnya belakangan mandi sunnah. Ada nggak yang kira-kira menyalahi kaidah itu, ada nggak? Sebabnya duluan, tapi dia sunnah nggak wajib. Sunnah, tapi diduluin. Terkena sium hewan seperti anjing atau kena pipisnya atau kayak gitu bisa jadi. Kan bukan mandi itu mah. Sunnah. Itu mencuci. Oh, nyuci. Iya. Ada nggak Pak yang menyalahi kaidah itu atau pengecualian lah? Sebabnya duluan, tapi sunnah. Seharusnya kan wajib. Oh. Iya kan? Seperti junub, kan sebabnya duluan. Maka mandinya jadi Duluan. wajib. Wajib. Nah ada nggak sebabnya duluan tapi nggak wajib malah sunnah? Mengeluarkan najis kenapa ya? Itu wajib. Enggak sampai duluan. Apa? Najis kali ada, najis kita harusnya. Apa ada gak? Tapi pernah nggak? Enggak.
ngelamun jorok. Nah, itu kan suka keluar tuh kayak getah Jadi goteng tuh. yang jadi pengecualian sebabnya duluan tapi sunnah, seharusnya kan wajib kan? Iya. Kalau sebabnya duluan, tapi ini sebabnya duluan cuma sunnah mandinya, yaitu mandi setelah memandikan Nah, ya. mayit. Setelah memandikan mayit. Contohnya mandiin mayit, habis itu mandi disunahkan. Kan seharusnya wajib kan? Kan sebabnya duluan mandiin mayit. Ya dulu tuh. Iya kan? Mandiin mayit dulu kan? Ya. Baru mandi kan? Nah, itu sunnah. Seharusnya kan wajib kan? Nah, ini pengecualian. Ya, jadi pengecualian sekalipun sebabnya duluan tetap mandinya Sunnah sunnah, yaitu mandi setelah memandikan jenazah. Si itunya ya, orang yang memandikan ya. Pokoknya yang terlibat di situ maksudnya ya. Ya yang ikut mandiin Ya, meskipun dia cuma sekedar sekali. sekali atau Iya. bantu sabun atau apa Iya. Pokoknya yang terlibat. Iya, yang terlibat mandiin mayit. Terus ada lagi gak? Ada lagi gak? Mu'alaf. Mu'alaf. Hah? Mualaf itu Mandinya mandinya sunat. Sunnah. Baru masuk ke etat. Sunnah. Baru masuk mengalap ya. Iya mu'alaf. Iya. Iya. Mandi dia dulu ya. Nah, dia kan sebabnya duluan. Setelah dibayat. Iya mu'alaf Oh, setelah langsung mengucap mandi. syahadat. Masa setelah baca syahadat? Iya. Oh, langsung. Mandinya Kan- nggak wajib kan juga. Sunnah. Mandi enggak? Sunnah. Jadi nggak wajib tuh ya. Enggak. Kecuali, nah nanti kita bahas. Ya. Asalnya mu'alaf itu mandinya sunnah, tapi bisa jadi wajib apabila nanti kita bahas. Terus apa lagi? Kalau dia kena najis, mandi sunnah. Bahas dulu aja dibahas. Kalau pokoknya mau supaya Jumat atau besok. Kayaknya tadi kena najis deh. Enggak mu'alaf. Mu'alaf nih, Ya. orang Kristen. Ya. Terus dia masuk Islam. Nah, itu sunnah mandinya, nggak wajib. Kan sebabnya duluan padahal kan. Seharusnya kan wajib, tapi itu pengecualian. Sekalipun sebabnya duluan, tapi tetap mandinya sunnah, nggak wajib. Sunnah mandinya ya. Sunnah. Padahal itu punya adat sepisah semua ya. Hah? Punya adat sepisah semua. Nah, itu nanti kita bahas. Ya nanti kita bahas ya. 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 Terus diantaranya lagi yang termasuk pengecualian, orang gila dan orang yang pingsan apabila dia sembuh atau sadar, maka disunahkan mandi. Sunnah tuh ya. Sunnah. Oke, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mandi-mandi yang disunahkan adalah ghuslul jum'ati, mandi Jumat. Mandi Jumat itu hukumnya Sunnah. sunnah. Ya, mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Untuk siapa? Lihadiriha, bagi orang yang ingin menghadirinya. Bagi orang yang ingin menghadirinya. Datang ya datang Jumat, datang sholat Jumat. Siapapun yang ingin datang sholat Jumat, sekalipun dia seorang perempuan, bahkan umpama dia tidak diizinkan oleh suaminya, itu tetap disunahkan untuk mandi. Kehadiran dia sih haram, ya. Kehadiran seorang istri sholat Jumat apabila tidak diizinkan sama suaminya, tapi dia tetap datang, itu haram hukumnya. Tapi tetap dia disunahkan mandi, tetap disunahkan mandi. Begitu anak kecil juga sama.
Jadi seputar itu jadi perempuan itu tidak haram ya? Kalau tidak diizinkan sama suaminya. Kalau tidak, Iya, kalau tidak diizinkan. iya. Kalau tidak, Mm-mm. nah, ya kok diizinkan boleh. Boleh, Kalau janda boleh ya? boleh. Ya, janda. Tapi itu bukan di kita. Kalau di kita nggak ada perempuan yang sholat Jumat. Di sini ada. Di mana? Nggak ada. Oh, suka ada. Nah, Kalau di kampung masih Pak. Enggak, di sini kata engkau nggak ada. di sini nggak ada. Kadang-kadang ada di sini. Oh, masih di ini dalam. Iya. Orang lihat saya. Nah, saya bingung. Di Ada. kantor juga. Lalu Karyawan itu sedikit kalau di karenanya dia nggak ada Jadi wajib bapak Jumat, itu berarti harus sholat zuhur dong ya. di warisan. Ya kalau dia nggak sholat Jumat ya johor. Ya dia kan dia kan ikut Jumat, Perempuan. Iya. Oh nggak usah. nggak usah lagi olor. Nggak usah. Nggak usah. Sering kan di Bapak. Nggak usah. Ya itu saya sering lihat juga. Iya. Jadi dia nggak wajib lohor tuh ya, Nggak usah. ganti-ganti lohor enggak ya? Nggak usah. Udah dianggap sah sholat Jumatnya. Terus kapan waktunya? Wa waktuhu minal fajri shodiqi. Waktu mulai disunahkan mandi untuk datang sholat Jumat pas fajar sodik, berarti waktu subuh ya. Iya, pagi subuh. Waktu subuh. Umpama subuh sekarang subuh jam 4 lewat 45 ya. Iya. Ya 45 lah ya. 45 ya. Nah berarti jam 4 lewat 45 di situ udah bisa kita niat mandi sunnah Jumat. Udah bisa. Kalau mandinya sebelum subuh nggak sah. Ya, ya. Kalau mandi Jumatnya sebelum subuh nggak sah. Itu untuk laki-laki. Semua. Berarti kalau gitu siang hari itu mau supaya Jumat mandi. Ya kalau dia belum niat mandi di subuhnya ya niat situ nggak apa-apa. Jadi mulai masuk waktunya. Oh, Mulai masuk waktunya. Jumat. Iya, waktu untuk mandi Jumat. Hari Jumat waktunya jam segitu. Bukan sholat Jumatnya bukan. Bukan, iya. Mandi sunnahnya. Mandi, Iya. ya, maksud. Jadi dari sebelum subuh gitu ya. Pas subuh. Subuh. Iya. Jangan dia mandi Jumat jam 4:30. 4:30 belum subuh kan? Berarti kalau kita sembahyang jam 10, mau jam 11 mau pergi Jumat, Itu lebih bagus, yang apa-apa udah masuk. Udah masuk. Kan habis Setelah pas waktu subuh. subuh aja bisa. Pas waktu subuh bisa. ya, Apalagi udah lewat subuh. ya kalau buat subuh kayak kejauhan. Tapi kalau buat kerja Nah, mungkin buat pekerja itu, buat pekerja kantor kali itu kayak Pak Ali nih kan. Bisa mandi nggak Pak Ali kalau misalnya cuma di kantor? Nggak bisa kan? Nah, niatnya berarti Pak Ali pas Mau berangkat. waktu subuh. Subuh ya. Iya. Pagi. Tapi saya subuh jarang mandi. Mandinya di kantor. Enggak, udah mau berangkat baru mandi. Oh, berarti bisa. Iya. Bisa. Suka meriah. Bisa. Terus kapan akhirnya? Akhir disunahkan mandi Jumat itu kapan? Setelah sholat Jumat. Waktu dukhuli fi sholati. Kalau sholat sudah dimulai. Sholat udah dimulai di tempat yang kita mau sholat. ya, cek. Ya. Pokoknya di Arab. Mulai. Jadi sholat udah dimulai di tempat kita mau sholat. Jangan kita mau sholat di Cendrawasih, tapi pakai waktu sholatnya di daerah mana gitu yang agak lama, nggak bisa. Ya, jadi kalau sudah dimulai sholat di tempat kita mau datang sholat Jumat, maka di situ waktu kesunahan mandinya sudah habis.
Bahkan di sini ada lagi ulama mengatakan wal mu'tamadu anna waqtahu la yantahi illa bil yasi min fi'lil jum'ati. Jadi sekalipun udah dimulai sholatnya, tetap kesunahan mandi masih ada. Sekalipun sudah dimulai sholat, kecuali kalau sholatnya udah selesai. Iya. Udah habis. Karena itu orang berarti kan bil ya'si, nggak mau melaksanakan sholat Jumat. Jadi akhir kesunahan mandi sholat Jumat, ada yang mengatakan pas masuk waktu sholat Jumat di mana kita sholat, atau akhirnya itu sampai sholat Jumat selesai. Kenapa? Ya belum mandi lagi udah. Gerak lagi tuh. Siapa orang lagi khotbah kita mandi dulu. Masih bisa. Masih bisa. Bahkan imam udah dapat 1 rakaat juga bisa kalau kita mandi dulu. Ya habis tuh. Hah? 2 rakaat dulu udah. 1 rakaat. Iya. Imam baru 1 rakaat nih. Kita mau mandi, masih dapat sunahnya. Semuanya Dapat. apa? Iya. Justru itu pendapat yang kuat. Itu pendapat yang kuat begitu wal Mandinya kayak mutamad. gimana itu? Itu untuk mandi ya. Hah? Kalau baru mandi, baru segera mandi. Itu gimana Wak? Istilah kata. Ya asal basah aja. Banyak juga yang sama. Ya. Kenapa disunahkan kita sholat Jumat, mandi Jumat? Supaya hilang bau yang tidak enak. Sedap. Iya, makanya usahakan kalau sholat Jumat itu jangan sampai nggak enak bau badan kita, ya. Usahakan itu ya, usahakan. Hanya menghilangkan itu aja ya Ustaz ya. Hah? Dia menghilangkan bau itu aja ya. Iya, makanya jangan sampai kita sholat Jumat tapi bau badan kita nggak enak, jangan sampai begitu. Kayak orang terburu-buru waktu kerja atau perjalanan ngejar waktu kan keringetan. Tergantung sih, kalau dia dari berangkat kerja nggak pakai minyak wangi mah ya pasti bau, tapi kalau dia pakai mah enggak. Kan ada juga sesuatu yang bikin yang bikin bau badan kita nggak inilah ya, nggak keluar, kan ada. Bisa. Sekalipun dia kerjanya capek nih, tapi kalau dia mau berangkat kerja pakai sesuatu yang bisa Menghilangkan bau. menghilangkan bau, insya Allah nggak bau, ada. Apa ya? Jadi yang pertama, mandi yang disunahkan adalah mandi mau melaksanakan sholat Jumat. Bagi siapa? Bagi yang ingin menghadiri sholat Jumat. Mengerjakan. Kapan awal waktu sholat Jumat? Mandi Jumatnya Setelah pas waktu subuh. Ya, pas waktu subuh udah gampangnya. Kapan habisnya? Ada yang mengatakan pas sholat sudah dimulai, tapi pendapat yang kuat sampai sholat Jumat selesai. Berarti kalau selesai pas imam apa? Salam. Salam ke kanan kanan. habis. Anak kecil wajib gak sholat Jumat? Enggak kan? Enggak kan? Nah, dia mandi Jumat sunnah. Ya. Mandi Jumat sunnah. Yang mungkin yang dapat pahala siapanya? Bapaknya atau orang tuanya. Jadi sebelum balik itu nono sebelum balik. Kenapa? Dia kalau main Jumat dia anak tuh sebelum balik Enggak wajib. belum dapat anu lah.
Nggak wajib. Nggak wajib kan? Dia sholat Jumat nggak wajib. Iya. Tapi kalau dia mau sholat Jumat, disunahkan juga mandi. Soalnya kan dari baliknya itu Hah? balik. Terus yang ke berapa nih? Kedua, 2 dan 3 nih kayaknya nih. Wa ghuslul idaini, mandi 2 id. Dua id. Berarti Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha. Tetap ya, jangan lupa apa kemarin aturan-aturan mandi. Ah, aturan mandi kemana apa peraturannya? Pertama, niat atau menghilangkan najis ya. Baru nih Ya. niat. Kapan niat mandi? Setelah air menyentuh. Ya, pas air menyentuh bagian dari tubuh kita. Barengin gitu ya. Hmm? Dibarengin. Ya pokoknya pas air kena tubuh kita aja. Terserah mau bagian pala boleh, mau bagian kaki juga boleh. Boleh lah. Hukumnya kalau tidak mandi apa boleh? Saya jumlah boleh. Boleh. Umpama dia baru bangun tidur ya langsung berangkat Jumat boleh. Cuman baunya nggak mantep ya. Baunya nggak mantep. Ini makro. Itu mah gerorong. Iya, waalaikumsalam. Itu Bang siapa nih? Alpiroh Jereng. Boleh lah, dia nggak mandi, tapi mau sholat Jumat boleh. Emang kan wajib, Wajib kan masuk Ya. wajib. wajib. Cuman ya makruh aja dia kalau nggak mandi. Kalau memang makruh kalau bau ya, kalau nggak bau mah nggak makruh. Cuma sekarang yang bau karena haduk waktu juga kepepet udah deket waktunya. Nah, ilangin pusat baunya. Pusat baunya ilangin, pusat baunya. Sebenarnya kan ya. Ya, kalau dia nggak keburu mandi, yang penting pusat baunya ilangin. Pusat baunya. Repot juga ya kalau lagi yang pakai apa nih ya? Iya. Uangnya. Iya kalau ada, kalau kagak Rexona, kalau enggak pakai itu. jalanan atau Bypass. Udah mandi ya. Kalau nggak pakai ini apa? Genteng atau batu bata dialusin deh. Lama. Dia mampir ke warung. Mana genteng sholat lagi. Mampir ke warung beli itu apa namanya tuh? Ada daun mangga. Dan mangga ya. Ada juga yang bilang di apa ketiak kita dijinin ke ini ke lutut. Digesekin ke lutut. Iya. Sambil jongkok kitanya. Lagi mandi kita sambil jongkok bisa. Nggak perlu pakai ini. Ada yang bilang begitu, ada yang bilang. Mandi mah bisa pakai sabun pakai ini kan sekalian bersihin. Iya, kali dia nggak punya sabun. Dia lupa beli sabun kali dia. Atau sabunnya sabun batangan tapi jatuh gitu. Injak, najis. Alasan itu. Terus sholat id, Idul Fitri ataupun Idul Adha, kapan dimulai waktu masuk mandinya? Wa yadkhulu waktu hadal ghusli binisfil laili. Masuk waktu sunnah, ya masuk waktu sunnah mandi Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu setengah malam. Wah, lu setengah malam nih. Setengah malam. Setengah malam yang pertama, kedua apa ketiga nih? Soalnya di sini sunnah sih ya. Ayo, ah? Ya sunnah ya. Iya. Yang namanya setengah kan berarti apa? Satu. Dibagi dua kan? Berarti waktu malam berapa banyak? Kan maghrib umpama jam 6. Ini ketemu jam 6. Iya umpama maghrib jam 6, subuh setengah 5. Berarti jam berapa jam itu? Dari jam 6 ke jam 4 berapa menit? 10 jam. Berarti 5 jam. Berarti 5 jam 15 menit. Ya. 5 jam 15 menit. Berarti kalau 5 jam 15 menit berarti sudah bisa
kesunahan mandi sholat Idul Fitri sama Idul Adha jam 11 lewat 16 menit. Ya, itu. Pikiran kan kok apa situ? Pak ini gak usah jadi ulama kok jadi pendengar. Biar kok. Itu emang harus tahu kok. Ini yang Tapi abdolnya, katanya abdolnya ba'dal fajri, setelah sholat subuh. Abdolnya. Takutnya kan malam jam 4 ada gesek-gesekan ada ini. Wah, mati lagi kamu. Mengangkatin rendang. Minyak wangi yang disunahkan yang minyak wangi aja. iya udah gampangan. Adakah minyak wangi yang disunahkan? Ya minyak wangi udah. Maunya minyak wangi apa? Minyak wangi misik. Ya minyak wangi misik kali yang disunahkan sama yang Nabi pakai namanya. Ya pokoknya minyak wangi dah ya. Yang penting minyak wangi lah. Terus kapan habisnya? Habisnya mandi sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha adalah bil gurubi, terbenam matahari. Terbenam matahari. Mm-mm. Boleh dong ya. Hah? Sore ya? Iya. Berarti jam 2 siang masih bisa mandi sunnah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi udah idul-idulnya udah. Mandi. Ya berarti kalau udah masa dia nggak niat lagi mau berangkat kan? Ini mah mungkin ada orang gini ceritanya, dia nggak sempet sholat nih, mungkin sibuk, dia sempat sholatnya pas jam 3 atau jam 5 sore. Boleh gak? Mandi. Boleh gak sholat Idul Fitri jam 5 sore? Boleh. Boleh, tapi Mandi dulu. kodok. Oh, kodok. Kodok ya. Buburnya lewat. Kodok. Iya udah lewat. Tapi tetap masih disunahkan mandinya. Kodok. Kan maghribnya belum. Ya. Kalau udah maghrib baru angus kok. Iya. Ada masih maghrib berarti udah habis. Paham ya? Jadi ada orang dia baru sempat sholat id itu jam 4 umpama. Ya dia masih disunahkan mandinya. Tapi sholatnya Di kodok. kodok. Ketiduran itu bang. Iya mungkin kecapean dia habis takbiran kali kecapean. Masjid malam. Habis takbiran sampai subuh, dia sholat subuh dulu terus tidur dulu bangun-bangun siang. Iya. Jadi kalau belum habis waktu zuhur, maksudnya belum masuk waktu zuhur, itu sholat id niatnya masih Masih dapat. adaan. Tapi kalau udah lewat waktu zuhur, dia tetap masih mau sholat id niatnya kodok. Atau kayak kemarin kasusnya, ya kita yakinnya sholat id hari Sabtu, tapi kita ngerjainnya hari Minggu kodok. Kan kemarin beda kan, Sabtu sama Minggu kan? Iya kan? Iya. Boleh tuh. Lah boleh. Sunnah ini. Iya. Tapi kalau sholatnya sendiri jangan pakai khutbah. Ya pakai khutbah kalau sholatnya sendiri. Semuanya gue sunnah sih situ. Hah? Semuanya sunnah sih ya. Iya. Tapi nggak wajib ya. Ini yang banyak tahun Jumat nih. Ya, pakai sholat berdua Ah, doang. lagi. Hah? Itu masih banyak kan Sholat berdua doang. Kalau berdua masih bisa kalau mau. Berdua masih bisa khutbah kalau mau. Udah orang bapak, kelewatan ya udah mulai. Lama. Udah Sholat mau. berdua Pak. Di rumah. Nggak apa-apa sholat sendiri, sholat id bisa ya. Di situ. sekedar pengetahuan. Apa tuh? Iya. Bukan sekedar Sekedar Pak. pengetahuan aja. Pengetahuan. Laksana mau tahu itu. Kayak gitu.
Terus gimana kalau untuk orang-orang kampung? Orang-orang kampung umpama orang Baduy ya, yang di dusun-dusun dia ya. jauh ya kan, umpama ini makan kalau kita udah nggak ada kayaknya ya kalau di kita ya. Nah mereka itu apa? Mandinya boleh sebelum malam. Putih, luas. Jadi di sini untuk orang-orang Baduy, orang kampung banget ada tuh apa. Tapi dia kalau sholat idnya jauh ya. Kalau sholat idnya jauh. Tapi kayaknya sekarang orang Baduy juga udah punya masjid sendiri sih ya. Waduh, memang Islam. Hah? Ada yang Islam, Bang. Ada lah. Ada kong yang Islam ada. Jadi untuk orang-orang Baduy dia boleh mandi sebelum fajar atau pas tengah malam ya. Karena mereka kan kalau pergi sholat Id itu pagi-pagi apa namanya bahasanya? Pagi-pagi kalau bahasa Betawi pagi-pagi bentet. Iya, pagi-pagi buta. Kalau buat orang kota yang ya mungkin kayak kita nih, yang afdol mandi sholat itu setelah subuh. Yang afdol ya, yang afdol setelah subuh, yang afdol. Terus yang berikutnya istisqa. Apa istisqa? Hujan. Minta hujan. Sholat minta hujan. Jadi ketika kita mau sholat minta hujan disunahkan mandi. Kapan masuk waktunya? Wa yadkhulu waqtuhu liman yuridus sholata munfaridan bi iradatis sholati waliman yuriduha jama'atan bi ijtima'in nasilaha. Masuk waktu kesunahan mandi untuk sholat istisqa yaitu pada saat orang tersebut ingin melaksanakan sholat istisqa, apakah itu sendiri atau berjamaah. Umpama dia mau sholat istisqanya jam 2, berarti masuk waktunya kapan? Ya ketika dia mau ikut sholat. Nah disitulah masuk waktu mandi kesunahan sholat istisqa. Umpama nih malam ini kita ntar jam 10 sholat istisqa ya, jam 10. Nah sekarang jam 10 kurang 20 menit. Ya udah berarti kalau kita mau sekarang, gua mau sholat istisqa nih, ya udah sekarang nih. Jadi ketika kita ketika kita mengucapkan saya mau sholat istisqa, maka saat itulah waktunya sudah masuk. Sholat istisqa bukannya di siang hari atau pagi gitu? Ya nggak apa-apa, kapan juga boleh aja sih. Malam boleh ya? Cuma memang kalau pagi, kalau siang, sore masih belum malam gitu ya. Sebelum malam ya itu lebih bisa lebih banyak yang ikut. Terus binatang juga bisa kita ikut sertakan gitu kan. Itu doang. Untuk menjadi saksi. Hah? Binatang di bawah itu ya. Iya. Mohon dia. Wa yakhruju bil khuruji minas sholati. Kalau udah selesai sholat, maka saat itu selesai sudah, enggak disunahkan lagi sholat mandi sholat istisqa. Terus wal khusufu lil qamari wal khusufu lisamsi.
gerhana bulan dan Matahari. gerhana matahari. Disunahkan. Disunahkan mandi untuk melaksanakan sholat gerhana. Kapan masuk waktu disunahkan mandinya? Wa yadkhulu waqtuhu bibtida'it taghayyuri. Ketika mulai berubah. Berarti ketika mulai berubah apa? Mulai berubah masuk gerhana. Umpama gerhana kata hitungan ilmu falak umpama jam 2. Umpama kalau bulan jam 2 malam, jam 02.00. Nah, itu berarti 02.01 udah mulai disunahkan mandi gerhana bulan. Atau matahari. Ya. Wa yakhruju bil injila'it tami. Selesai mandi sunnahnya, sudah tidak ada kesunahan pada saat sudah terang, sudah habis lah gitu ya, sudah habis gerhananya. Kalau masih ada gerhananya masih disunahkan. Kita sholatnya, sholat masih dapat. Masih. Kalau gerhananya belum habis. Ada yang mau tanyakan? Baru berapa tuh kita bahas? 6 ya. Salat Jumat, 2 Id, Sholat istisqa, istisqa, gerhana bulan, gerhana bulan, gerhana matahari 6. Kalau yang sunah bisa menjadi wajib tadi gimana Pak? Yang mau diterangin yang ini sunah bisa menjadi wajib tadi yang mau tanyakan tadi. Oh, pengecualian seharusnya wajib jadi sunnah. Kan jadi gini. Kalau sebabnya duluan itu mandi wajib. Ya. Seperti junub, itu kan sebabnya duluan. Iya. Bulan. Tapi nanti ada sebabnya duluan enggak wajib, sunnah gitu. Paham? Iya, itu maksudnya begitu. Jadi pengecualian dari sebabnya duluan. Seharusnya kalau sebabnya duluan mandinya wajib, tapi dia tetap sunnah pengecualian. Nah, itu tadi pengecualiannya habis mandiin jenazah, mu'alaf sama orang gila dan pingsan apabila sadar atau sembuh gitu. Seharusnya kan dia wajib kan? Nah, itu pengecualian dia. Pengecualian. Tapi bisa juga jadi wajib apabila, nah ini titik-titiknya belum. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Sama Jumat tuh. Iya, ntar. Sebagai Pak, ntar Jumat tuh yang banyak. Kenapa tuh Jumat? Ya pokoknya Jumat tuh ntar banyak tuh yang wajib-wajib itu. Nanti deh tuh. Iya. Yang soal mandi pas gerhana, saat gerhana itu mandi kan. Iya, disunahkan mandi. Sholat gerhananya itu di saat gerhananya berapa? Setelahnya. Ya ketika terjadi gerhana, kalau setelahnya mah udah nggak disunahkan. Tapi kan di saat gerhana baru bisa sholat mandi. Ya kan dia lama, waktunya lama. Gerhana itu bisa sampai kurang lebih bisa 2 jam. Kurang lebih bisa 2 jam, kurang lebih. Bisa 2 jam. Ya paling mandi 10 menit. Iya kan? Kalau terjadi. Iya. Gitu. Bersama ini yang tadi dengan sholat Jumat. Kalau misalnya kita udah mandi, terus lupa untuk niat itu masih bisa dapat pahalanya nggak? Ya kalau nggak niat mah nggak dapat. Kalau nggak niat nggak dapat. Apa diulang lagi berarti mandi? Harus diulang lagi. Harus dikerjakan. Nah makanya mandi sunnah tetap harus ada niat ya, harus ada niat karena ini ibadah ya, ibadah itu harus ada niat. Kalau nggak ada niat nggak bisa. Nah niatnya kapan? Ketika air mengenai bagian dari anggota tubuh kita. Umpama nih Mas Dimas mandi, air masih di ember, belum kena tangan umpama, tapi udah niat nggak sah. Atau kena dulu baru niat nggak sah. Nah niatnya pas air kena tubuh kita.
Jadi bareng. Tiba. Pas gini pas kena langsung niat. Saya niat mandi sunnah Jumat karena Allah Ta'ala gitu. Saya Tidak perlu mandi diucapkan junub. kan ya? Iya niat memang dalam hati. Iya niat itu dalam hati benar. Kan dia lagi di dalam Lebih kamar. bagus sebetulnya. Tapi kan dalam kamar mandi nggak apa-apa. Nah, kalau pengen diucapkan sementara kita dalam kamar mandi, makanya kamar mandinya harus betul-betul bersih dari najis. Ya. Kamar mandinya harus betul-betul bersih dari najis. Kalau kita pengen melapaskan niat, karena kan di situ kita menyebut asma Allah kan, Iya, nama Allah kan Lafzul Jalalah. Ya, itu ya. Cari yang wajib-wajib aja. Ya, silakan ada lagi yang mau tanyakan? Mas, tolong kita Mas. Wes. Mau sholat istisqa itu kan mau minta hujan, masih sunnah mandi ya, padahal kan nggak ada air ini kan. Lupa aja nih. Orang air susah loh mandi banget. Minta hujan. Kan kalau di kampung kan ada hujan. Ke kali nanti. Belum nancep nggak ada air. Nanti kalau udah kayak kalau udah jauh wajib sholat Jumat itu wajib gitu. Antar ya. Sabar. Banyak sekalian. Jadi kalau itu ini mungkin mengulang pertanyaannya Ah. biar lebih paham lagi. Kita mandi wajib nih. Cuma kan kebanyakan saya kan pakai ember nih. Air yang ada di ember itu mungkin kena kulit kita atau pas kita mandi kena cipratan itu jadi mustakmal nggak? Keran nyala. Oh, pakai keran. Tapi ngalir. kerannya Nggak usah di keran aja gitu, nggak ini langsung. kerannya pendek gimana? Itu jelas ini. Iya, jadi sama aja itu langsung dari keran sebetulnya, cuman kita Tadangin. tuang aja. Iya, kita tadangin. yang di Enggak. atau ini ada kita gali nih ambil. Enggak, yang penting kerannya dari awal sampai selesai jangan Hancur. dimatiin ya. Tapi Nyala. mungkin dari rambut pasti ada yang netes kayak itu. Enggak, kalau kerannya enggak dimati-matiin enggak. Iya. Itu sebetulnya sama aja mandi dari keran. Cuman ditadangin kan. Cuman memang lebih ya bisa masuk dalam kategori ini aja siapa pemborosan. Atau airnya kena air sabun. Kena air sabun kenapa? Ya kan sering nggak nih di ember atau di kayu kena sampo atau apa misalnya. Tapi kerannya nyala kan? nyala. Ya makanya kalau kerannya nyala nanti air sabun juga bisa hilang. Iya kan? Ini kan ada ucapan gini. Kita mandi junub pakai sabun itu nggak sah. Iya, air yang itu nggak sah ketika kena ini. Tapi kan sabunnya hilang pasti. Makanya gini. Kalau kan kurang dari. Makanya gini mandinya. Nih, kita mandi nih, terus pakai sabun. Terus pakai sabun kita siram pakai air. Ini airnya kan nyampur sama sabun kan? Bener, air yang itu nggak sah. Air yang itu tuh yang tadi nyampur sama sabun. Tapi kemudian nanti sabun bersih kan?
Terus kita siram lagi kan, ya udah sah lagi. Lah iya kan, air yang berikutnya udah nggak ada sabun. Iya, masuk. Iya kan? Nah, makanya mandi wajib itu pakai sabun boleh. Kalau dibilang jadi nggak sah, iya, air yang pas pada saat di tubuh kita ada sabun. Lah kan sabunnya pasti bakal hilang. Iya kan? Mandi lagi. Nah, itu sah udah. Kalau nggak beres, Ya. Makanya kita setelah mandi pakai sabun jangan langsung niat selesai mandi, jangan. Karena itu airnya nyampur sama sabun. Belum bersih. Ya, bukan berarti nggak sah, tetap sah karena air yang sabun itu kan udah hilang kemudian sabunnya kan, nggak pengaruh lagi kan ke air kan, nggak apa-apa. Mandinya jauh-jauh dari ember Mas Fadil. Itu mungkin kalau kerannya nggak dinyalain. Kalau kerannya dinyalain mah nggak apa-apa. Sebetulnya itu langsung dari keran, cuman dia tadangin aja. Terus emang kalau masuk pemborosan ya pemborosan sebetulnya, ya. Itu masuk pemborosan. Kalau mikir pemborosan mah repot tuh. Hah? Nggak usah pikirin pemborosan. Karena kita kan meniru kun. Nggak usah dari pemborosan, nggak usah. Kalau rambut yang jatuh, wajib kita disiram nggak? Rambutnya udah basah belum? Udah kena air belum? Kalau orang nggak langsung mandi, kita disir atau kemana? Habis mandi? Belum. Sebelum mandi? Kalau mau ikut pendapat yang mengatakan bahwa wajib berdasarkan hadis dari Sayyidina Ali yang kemudian didiamkan atau tidak dikomentari oleh Imam Abu Daud sehingga hadis itu bisa dijadikan dalil, maka harus diikutsertakan mandi. Atau kita potong kuku? Hah? Potong kuku? Sama. Kecuali kita mau ikut pendapat ulama yang mengatakan nggak perlu, silahkan. Sekarang maunya ikut pendapat yang mana? Tergantung niat kita ya. Ah? Tergantung gimana kita ya. Iya, makanya sekarang saya tanya, ente mau ikut pendapat yang mana? Yang belum ngerti, Ustaz. Mau ikut yang mana? Yang nggak memberatkan ya. Hah? Yang nggak memberatkan. Yang tidak memberatkan. Kan repot kalau kita nyari rambut yang jatuh. Nah, itu nyarinya nggak usah terlalu ini banget, umpama gitu kan. Kita kelupaan nih tidur sampai kita liatin bantal. Lah jangan begitu nyarinya. Yang dapat aja. Iya, yang dapat aja sampai kita buka kasurnya, spraynya kita angkat, sampai mungkin kemudian dipannya Dipaku. kita buka. Nggak usah begitu nyarinya. Repot tuh. Nggak, iya sekedarnya aja, sedapatnya, seusaha kita. Terserah. Ya. Rambut. Mau ikut pendapat yang mengatakan nggak wajib silahkan. Mau ikut yang mengatakan pendapat wajib karena juga ada hadisnya dari Sayyidina Ali yang kemudian oleh Imam Abu Daud tidak dikomentari. Dalam ilmu mustalahul hadis, kalau Imam Abu Daud tidak berkomentar, maka kemungkinan hadis itu bisa hasan atau sahih. Karena hasan atau sahih bisa dijadikan dalil. Ya. Itu ada dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kalau nggak mau pakai itu ya nggak apa-apa, silahkan aja. Itu ya. Terus ada lagi. Cukup ya. Insya Allah nanti kita bahas mandi berikutnya. Baru 6, berarti ada berapa lagi? 11 lagi ya. 11 lagi insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya, mandi-mandi yang disunahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna nabiyyin dan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin matika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.